Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget, yaitu seni merebut bola elegan. Kita akan bongkar nih, apa sih bedanya back yang ya biasa-biasa aja, sama mereka yang benar-benar luar biasa dalam mengontrol permainan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertanyaan pertama buat kalian. Apa sih yang sebenarnya bikin seorang defender itu dibilang bener-bener hebat? Coba deh pikirin sebentar. Kalau kita lagi nonton pertandingan, apakah back yang bagus itu selalu yang mainnya paling agresif, yang paling sering teriak, atau yang paling hobi nekel jatuhin lawan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan elegan dari sekedar pamer kekuatan fisik? Kalau kita lihat dari sumber materi yang kita bedah hari ini, ada satu konsep yang menarik banget buat dibahas. Namanya mitos back yang berani. Kita semua pasti tahu lah ya tipe pemain kayak gini. Mereka yang selalu maju menerjang kayak pahlawan di film-film aksi. Atau ibarat banteng yang lihat kain merah langsung seruduk. Tapi pertanyaannya, apakah keberanian buta kayak gitu beneran efektif? Nah, materi ini ngajak kita buat ngebongkar mitos tersebut sampai ke akar-akarnya. Kenyataannya gini, seringkali pemain tuh cuma nyiptain ilusi. Biar kelihatan berani di mata pelatih atau penonton, mereka nekat maju, asal meluncur, dan jatuh bangun di lapangan. Penonton mungkin, wah tepuk tangan ngeliat drama kayak gitu. Tapi kalau kita bicara soal taktik, wah itu sebenarnya tanda kepanikan absolut. Bukannya nunjukin pertahanan yang solid, gaya main kayak gitu malah nunjukin kalau pemainnya lagi panik, bereaksi berlebihan, dan kehilangan kendali sama posisinya sendiri. Nah, yang paling menarik dari poin ini ada di satu kutipan tajam dari materi kita. Kutipannya bilang gini, merebut bola yang benar bukan soal drama, bukan juga soal asal keras. Boom! Kalimat ini benar-benar melucuti mentalitas jadul tadi. Intinya, kalau kalian masih ngandelin agresi kasar dan tackle serampangan, sebenarnya kalian udah tertinggal jauh dari level pertahanan elit. Dan ini bawa kita ke sebuah perubahan paradigma yang super penting. Di level permainan yang tinggi, bertahan itu bukan kayak perkelahian jalanan. Sama sekali bukan. Bertahan itu adalah sebuah seni. Back modern yang top markotop nggak ngelihat diri mereka sebagai preman atau perusak, tapi sebagai seniman lapangan yang cerdas. Mereka pakai otak jauh-jauh di atas otot. Kalau dibandingin, bedanya tuh kelihatan banget. Di satu sisi, kita punya pola pikir amatir yang penuh drama, prinsip asal keras, pokoknya nekat maju, dan hobi jatuh bangun. Risikonya gede banget. Terus di sisi lain ada pola pikir modern. Pendekatannya benar-benar kayak seni. Kalkulasi timingnya matang dan mainnya super tenang. Beki modern itu kerjanya dalam senyap, efisien banget. Kenapa? Karena otak mereka udah mikir 2 atau 3 langkah lebih maju dari si penyerang. Oke, mari kita bedah elemen pertamanya, seni membaca timing. Di level pro, waktu sepersekian detik itu krusial banget, nggak bisa diremehin. Back yang elegan itu nggak pernah tuh yang namanya tebak-tebakan buah manggis, alias nebak acak. Nggak. Mereka benar-benar ngalkulasi seberapa cepat bola bergulir, seberapa kencang lawan lari, dan baru deh mereka bergerak di satu-satunya momen yang paling pas. Benar-benar presisi. Terus elemen berikutnya adalah memahami bahasa tubuh lawan. Back kelas atas itu matanya nggak cuma nempel ke bola doang, mereka itu merhatiin hal-hal kecil kayak kemiringan bahu atau putaran pinggul lawannya. Kenapa? Karena secara biomekanis, anggota tubuh itu nggak bisa bohong soal arah lari sebenarnya. Dengan ngebaca isyarat fisik ini, mereka bisa ngantisipasi pergerakan lawan bahkan sebelum pergerakan itu terjadi. Gila ya, udah kayak punya indera keenam aja di lapangan. Nah, semua elemen tadi disatukan oleh satu hal utama, yaitu seni memilih momen. Back yang hebat itu adalah back yang mendikte jalannya permainan, bukan yang didikte sama penyerang. Mereka pegang kendali penuh buat nentuin, oke, gua harus press sekarang, atau tahan dulu deh, tutup ruangnya, atau malah sengaja mancing lawan biar bikin kesalahan konyol. Ini nih puncak kecerdasan kognitif dari seorang defender sejati. Tapi tentu aja, teori dan filosofi sekeren apapun butuh praktek di dunia nyata kan? Terutama di olahraga yang temponya super cepat kayak futsal. Gimana cara kita nerapinnya? Berdasarkan sumber materi kita, ada perangkat kerja yang konkret banget nih. Alat-alat ini yang bahkan ngegantiin kebiasaan main kasar tadi dengan langkah-langkah yang jauh lebih presisi. Ada 4 teknik fondasi yang diajarin di sini. Pertama, ada entrada. Ini tuh tackle bawah tapi yang benar-benar terukur dan hati-hati. Bukan serudukan ngawur yang bikin cedera. Kedua, punteo. Ini teknik curi bola pakai ujung sepatu, yang gerakannya kilat banget sampai lawan nggak sempat sadar. Ketiga, carga. Di mana kita pakai bahu buat menangin ruang secara legal dan elegan, nggak perlu tuh nabrak-nabrak kasar. Dan yang keempat, antisipasi dan intercept, di mana kita murni motong jalur bola karena kita udah baca arahnya duluan. 4 hal inilah yang jadi senjatanya back modern.
Oke, tahu teorinya emang bagus, tapi ngebiasain ini jadi refleks di lapangan, wah itu baru ujian benerannya. Nggak peduli kalian main di liga yang kompetitif banget atau sekedar fun football bareng teman-teman tiap weekend, cobain deh adopsi ketenangan analitis ini dari sekarang. Jadilah pemain yang ngendaliin kepanikan pakai otak, bukan cuma ngandelin dan mamerin otak doang. Jadi, kesimpulan utamanya dari bedah materi kita itu jelas banget. Kedewasaan di lapangan berarti kita harus rela menekan ego buat selalu pengen kelihatan sangar. Buang deh ego itu, dan ganti dengan komitmen buat main secara cerdas dan elegan. Asal kalian tahu aja nih, pemain yang paling bikin keder penyerang awan itu bukan mereka yang suka teriak-teriak atau main kasar, tapi mereka yang diam-diam, tahu-tahu udah ada di posisi yang tepat dan ngerebut bola dengan gampangnya. Dan ini bawa kita ke penghujung bedah materi hari ini. Nanti, pas kalian mau turun ke lapangan lagi buat main, coba deh inget-inget konsep ini dan tanyain jujur ke diri sendiri. Apakah kalian masih terjebak main sekedar keras atau udah berevolusi jadi pemain yang elegan? Pikirin ya. Terima kasih udah nemenin saya bahas materi seru ini. Teruslah berkembang di lapangan dan sampai jumpa di bedah materi kita yang berikutnya.